Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani. Nah, kali ini saya tidak di Probolinggo, tapi saya sudah berada di Wongsorejo, Banyuwangi. Nah, ini merupakan salah satu lahan petani yang memiliki permasalahan dalam melakukan budidaya tanaman. Nah, ini para Sobat Tani bisa dilihat ya, di Wongsorejo, Banyuwangi ternyata bedengannya kecil karena memiliki porositas tanah yang tinggi sehingga berbeda dengan pembudidayaan bawang merah di Probolinggo. Nah, ini bisa dilihat bahwa bawang merahnya mengalami permasalahan dan kita dari CTHI datang langsung ke Banyuwangi untuk mengecek lahannya seperti apa. Jadi kita akan mengecek langsung bagaimana kondisi tanamannya. Nah, bisa dilihat bahwa di sini ada pucuk putih gejalanya dan umbinya kecil. Ini umurnya sekitar 40-an ya, 40-an. Jadi bisa dilihat ini memang gejalanya bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa karena pH tanahnya asam atau karena terserang organisme pengganggu tanaman atau OPT. Jadi kita bisa cek terlebih dahulu pH-nya berapa. Saya cek dulu ya para Sobat Tani. Nah, ternyata setelah kita cek memang pH tanah di lahan ini asam. Nah, mungkin para Sobat Tani selain itu jangan mengukur pH tanahnya saja, kita lihat tanamannya. Apakah di tanamannya itu terdapat bercak atau gejala atau malah sudah ada serangan dari hamanya itu sendiri. Jadi mari kita lihat di bagian ketiak daunnya. Ini para Sobat Tani bisa dilihat kalau di sini ini beberapa tanaman sudah mengalami beberapa gejala. Nah, lihat ini ada gejala bercak putih seperti ini. Ya, nah ini merupakan bekas tusukan dari trips. Bisa dilihat ini pada bagian ketiak daunnya ini ada bekas tusukan dari trips, dan trips itu biasanya bersembunyi di ketiak daun. Jadi para Sobat Tani jika ingin menyemprot pestisida ingin mengendalikan trips atau hama gurem atau mankoman atau sebutannya di lahan para Sobat Tani itu arahnya dari atas ke bawah, jadi mengenai ketiak daun. Karena kalau arahnya ke samping seperti ini itu pastinya tidak akan mengenai hama secara langsung ya, karena memang trips atau gurem atau mankoman itu berada di ketiak daun. Saat ini saya sudah berada di lahan kedua di Wongsorejo, Banyuwangi, di mana di sini pembudidayaan bawang merahnya cukup beda sekali, yaitu menggunakan mulsa pada saat melakukan penanaman. Nah, para Sobat Tani, setelah saya berbincang-bincang dari petani pemilik lahan, kebetulan pemilik lahan yang ini dengan yang barusan itu sama, yaitu dengan satu orang saja, dan Bapak tersebut menjelaskan bahwa dari lahan budidaya bawang merah ini dengan menggunakan mulsa itu menghasilkan budidaya yang lebih bagus dibandingkan tidak menggunakan mulsa. Nah, mungkin para Sobat Tani bisa dilihat terlebih dahulu bagaimana keadaan lahannya. Di sini tanaman sudah berumur sekitar 12 HST dan luas lahan sekitar 400 atau tanah 4000. Nah, ini bisa kita lihat ya bahwa tanamannya memang sedikit berbeda, yaitu lebih bagus dibandingkan budidaya yang tidak menggunakan mulsa. Nah, hal tersebut mengapa demikian? Karena begini para Sobat Tani, jika kita tidak menggunakan mulsa, nah biasanya cenderung saat kita melakukan penyiraman tanah akan lebih cepat kering dibandingkan kita menggunakan mulsa. Nah, pada saat kita menggunakan mulsa tentunya kelembapan yang ada di dalam tanah itu pasti akan relatif lebih stabil. Nah, hal tersebut jika kelembapannya itu stabil atau kelembapannya itu lebih tinggi daripada tidak menggunakan mulsa, cenderung kutu-kutuan seperti trips, tungau, nah itu biasanya
tidak menyukai lingkungan yang memiliki kelembapan yang cukup tinggi. Nah, biasanya trips itu menyukai kondisi lingkungan yang memiliki suhu tinggi atau suhu panas. Jika kelembapannya suhu rendah, itu kebanyakan trips tidak suka. Jadi, pastinya ini akan menjadi salah satu hal yang bisa dilakukan para sobat tani untuk menangani atau mengatasi masalah serangan trips. Nah, mungkin itu saja perbedaan bagaimana dari budidaya bawang merah yang tidak menggunakan mulsa dengan bawang merah yang menggunakan mulsa di daerah Wongsorejo, Banyuwangi. Tentunya penggunaan mulsa ini sangat bermanfaat bagi para sobat tani untuk meminimalisir serangan OPT, organisme pengganggu tanaman, khususnya hama seperti kutu-kutuan, trips, tungau, atau hama-hama lainnya. Nah, ini bisa dilakukan oleh sobat tani, salah satu cara untuk menanggulangi masalah serangan hama. Nah, mungkin itu saja sidak lahan kali ini yang dilakukan oleh para tim CTHI di Wongsorejo, Banyuwangi. Nah, jika para sobat tani ingin tim CTHI datang ke daerah para sobat tani, bisa langsung komen di bawah ini. Nah, jika para sobat tani tertarik juga dengan produk-produk CTHI, bisa langsung hubungi nomor di bawah ini atau cek link deskripsi. Mungkin itu saja dari saya, Fatimah, staf R&D dari Klinik Tanaman Hortikultura Indonesia. Jangan lupa like, komen video ini, subscribe channel CTHI, dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk mengetahui video-video baru yang kita upload di channel CTHI. See you guys!